Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azahra dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019 140 181. Dan saya sekarang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan suku Betawi. Ini adalah salah satu penilaian mata kuliah komunikasi antar budaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau bisa disebut nama kolonial dari Jakarta dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India. Kata Betawi digunakan untuk menyatakan suku asli yang menghuni Jakarta dan bahasa Melayu Kreol yang digunakannya, dan juga kebudayaan Melayunya. Mengenai asal mula kata Betawi, menurut para ahli dan sejarawan seperti Ridwan Saidi ada beberapa acuan. Yang pertama, Pitawi, bahasa Melayu Indonesia Purba, yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Candi Batujaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa kompleks bangunan di Candi Batujaya, Tatar Pasun, dan Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup. Sementara Karawang merupakan kota yang terbuka. Betawi atau bisa disebut bahasa Melayu Brunei digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 Masehi. Selain pengertian suku Betawi, di sini juga ada seni dan kebudayaan. Budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan Kalapa, sekarang Jakarta, merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Pencampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran, Prabu Surawi Sesa, di mana Prabu Surawi Sesa mengadakan perjanjian dengan Portugal, dan dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir keroncong Tugu. Suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang antara lain Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain, baik Indonesia maupun budaya Barat. Untuk melestarikan budaya Betawi, didirikanlah cagar budaya di Situ Babakan. Yang ketiga, ada bahasa. Sifat campur aduk dalam bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia adalah cerminan dari kebudayaan
Betawi secara umum, yang merupakan hasil dari asimilasi kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah bahasa Indonesia, bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia dialek Betawi. Dialek Betawi sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu dialek Betawi Tengah dan dialek Betawi Pinggir. Dialek Betawi Tengah umumnya berbunyi e, sedangkan dialek Betawi Pinggir adalah a. Yang keempat ada tari dan drama. Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya dari topeng Betawi. Drama tradisional Betawi antara lain lenong dan tonil. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pameran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Yang kelima ada cerita rakyat. Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah dikenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain seperti serial Jagoan Tulen atau Si Jampang yang memisahkan jawara-jawara Betawi baik dalam perjuangan maupun kehidupan yang dikenal keras. Selain memisahkan jawara atau pendekar dunia persilatan, juga dikenal cerita Nyai Dasima yang menggambarkan kehidupan zaman kolonial. Cerita lainnya ialah Mirah dari Marunda, Murtado Macan Kemayoran, Juragan Boing, dan yang lainnya. Yang keenam ada senjata tradisional. Senjata khas Jakarta adalah bendo atau golok yang bersarungkan dari kayu. Yang ketujuh ada rumah tradisional. Rumah tradisional atau adat Betawi adalah rumah kebaya. Terdapat pula rumah tradisional lain seperti rumah panggung Betawi. Suku Betawi mengenal tradisional bikin rame yang dilakukan ketika hendak membangun rumah. Yang kedelapan yaitu kepercayaan. Sebagian besar orang Betawi menganut agama Islam. Tetapi yang menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik juga ada, namun hanya sedikit sekali. Di antara suku Betawi yang beragama Kristen, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis. Yang kesembilan ada perilaku dan sifat. Ada beberapa hal yang positif dari Betawi. Antara lain jiwa sosial mereka sangat tinggi, walaupun kadang-kadang dalam beberapa hal tertentu berlebih dan cenderung tendensius. Orang Betawi sangat menghormati budaya yang mereka warisi. Terbukti dari perilaku kebanyakan warga yang masih memainkan lakon atau kebudayaan yang diwariskan dari masa ke masa seperti lenong, ondel-ondel, gambang kromong, dan lain-lain. Yang ke-10 ada masakan. Masakan khas Betawi antara lain laksa Betawi, soto Betawi, ayam sampiok, kerak telur, dan asinan Betawi. Dan nasi uduk yang paling terkenal makanan khas Betawi. Dan yang ke-11 yaitu ada kue-kue. Kue-kue khas Betawi misalnya kue cucur, kue rangi, kue talam, kue kembang goyang, ketung mayang, kue ape, dan masih banyak lagi. Dan yang paling terkenal yaitu ada dodol Betawi. Terakhir yang ke-12 yaitu ada minuman. Minuman khas Betawi contohnya adalah es selendang mayang, es goyang, dan bir pelotok. Harapan saya tentang kebudayaan dan masa depan yang pertama yaitu budaya Indonesia makin dikenal di mancanegara. Yang kedua, melestarikan dan meningkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian terhadap hutan Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang kebudayaan suku Betawi dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.